Kalau hanya tanda 666, anak SD juga tahu. Sebenarnya yang penting jumlah bilangan. Jumlah bilangan dari 666 itu. Bukan simbolis. Jumlah bilangan. Dari jumlah bilangan itu nanti ada satu nama yang muncul. Nama inilah yang adalah antikris. Kalau orang Kristen jadi mayoritas, dia masih beri peluang kepada orang beragama lain. Tapi kalau dia yang jadi mayoritas, akan membatasi ruang gerak, rumah ibadahnya, terus hak-haknya. Kiranya Roh Kudus memberi kamu hikmat untuk mengerti apa yang saya ucapkan. Nah, itu dituntun aja. roh. Harus dalam tuntunan roh. Shalom saudara, kita kembali mengikuti Abam. Kita masuk episode 1209. Saya didampingi oleh pendeta Dr. Greg Nixon. Mari kita mulai. Ya, baik. Pertanyaan pertama di episode ini datang dari seorang perempuan usia 43 tahun, sudah menikah dengan satu anak di Jakarta. Shalom Pak Eras, saya ingin bertanya tentang adik ipar saya yang berencana menikah dengan seorang janda yang cerai mati. Namun adik ipar saya masih terikat pernikahan dengan istrinya, meskipun mereka sudah lama pisah rumah. Dia memiliki seorang anak perempuan yang saat ini masih di bangku SMP dan tinggal bersama ibunya. Dia juga tidak memiliki pekerjaan tetap dan tidak berkontribusi dalam biaya untuk anaknya. Karena setiap bulan dia masih disupport oleh keluarganya, termasuk suami saya. Saya tidak setuju dengan rencana pernikahan ini. Dan saya tidak mengerti bagaimana mereka bisa berani melakukannya dalam keadaan seperti ini. Terutama karena mereka sama-sama pelayan di sebuah gereja di Jakarta. Pak Eras, apakah saya harus menghadiri acara pernikahan mereka meskipun hati nurani saya menolak? Suami saya mengatakan bahwa hadir di acara tersebut bukan berarti merestui. Tetapi menurut saya, kehadiran saya justru bisa diartikan sebagai persetujuan. Apakah sikap saya ini berlebihan? Sejujurnya saya tidak memiliki masalah dengan calon istri adik ipar saya. Dia orang yang baik. Namun, saya khawatir akan berdosa jika merestui pernikahan yang tidak sah ini. Saya bingung tentang langkah yang harus saya ambil. Di satu sisi, saya bergumul dengan hati nurani saya. Dan di sisi lain, ada anggota keluarga suami saya yang meskipun semua tidak setuju, maksudnya meskipun tidak semua setuju, tetap bersedia hadir di pernikahan tersebut. Mohon pencerahan dari Bapak. Kiranya Tuhan memberkati Bapak beserta keluarga dan seluruh tim pelayanan agar terus berbuah dan bekerja demi kemuliaan Tuhan. Pernikahan ini melanggar hukum. Karena yang satunya belum cerai. Betul. Melanggar hukum. Kalau saya jadi kamu, saya akan datang. Harus tegas, yang ini melanggar hukum. Dan tidak dikehendaki oleh Tuhan. Nggak usah hadir. Dengan segala resikonya. Ya, nggak usah hadir. Karena ini melanggar hukum. Nanti kalau suatu hari istrinya menuntut, wah, itu pendeta yang memberkati menurut saya tidak bijaksana. Dia bisa dituntut loh. Memberkati pernikahan dari pasangan yang satunya belum sah cerai. Tolong beritahu ini kepada keluarga adik iparmu dan pendeta. Tidak boleh terjadi. Kata Pak Eras, kalau kamu takut, sampaikan pakai nama saya. Kata Pak Eras, ini melanggar hukum. Oke. Teruskan. Selanjutnya ada seorang pria 54 tahun, sudah menikah memiliki 2 anak di Jawa Timur. Shalom Pak Eras, saya tidak ingin bertanya. Hanya jemaat online. Jemaat gereja karismatik online. Oke, jemaat Rehoboth kali-kali online ini. Oke. Saya tidak ingin bertanya, hanya ingin mengucapkan syukur atas doa dan keinginan istri saya. Meskipun dalam kondisi sakit dengan penglihatan yang terbatas, dia sangat ingin bertemu dan melihat Pak Eras di ibadah GSKI Sutos pada tanggal 22 September 2024. Puji Tuhan, kami akhirnya bisa datang ke Sutos bersama keluarga dan rasanya seperti mimpi bisa melihat Pak Eras dari dekat. Kami ingin agar istri saya didoakan oleh Pak Eras, namun kami ragu karena terlihat Pak Eras tergesa-gesa untuk keluar. Terima kasih Pak Eras untuk pengajaran yang memberkati kami sekeluarga, sehingga kami berkomitmen untuk hidup kudus. Jika diizinkan, kami juga ingin minta dimasukkan ke grup WhatsApp Abam. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Pak Eras dan tim. Nanti kalau saya ke Sutos, saya akan menjumpai Bapak. Ya,
bisa bertemu dengan saya, begitu bersyukurnya. Siapakah saya ini, ya? Bukan orang hebat, pelayan Tuhan. Maka dengan tidak keberatan saya menemui keluarga Bapak dan mendoakan istri Bapak. Oke. Amin. Selanjutnya masih dari seorang pria, 42 tahun, sudah menikah, memiliki 3 anak di Jawa Timur dan merupakan jemaat gereja karismatik. Shalom Pak Eras, saya memiliki seorang adik yang telah berpindah ke agama lain. Islam. Karena menikah dan sudah memiliki 1 anak. Saat ini, saya melihat adik saya terlalu banyak menyimpan kenangan buruk dalam hatinya yang membuat keluarga saya berada dalam situasi yang sulit. Dia sering menciptakan masalah, bahkan pernah mengancam untuk bunuh diri dan sering melarikan diri dari rumah. Ketika masih muda, dia juga sering pergi dari rumah setiap kali menghadapi masalah. Saya merasa terjebak dalam situasi yang berbeda keyakinan. Menurut saya, solusi untuk pasangan suami istri ini adalah melepaskan semua hal buruk dalam hati mereka dan saling mengampuni. Selanjutnya, mereka perlu menanggalkan ego masing-masing dan mengutamakan kepentingan bersama. Namun saya merasa bingung tentang bagaimana kami memulai proses ini di tengah perbedaan keyakinan dalam keluarga kami. Saya juga khawatir tentang bagaimana memastikan bahwa mereka berkomitmen untuk memegang janji mereka agar keluarga ini bisa pulih. Menurut pendapat Bapak, bagaimana saya harus merespon atau bertindak terhadap masalah ini? Terima kasih Bapak dan tim. Ini kenapa jadi begitu ruwet ya? Dia punya adik berpindah ke agama lain. Adiknya terlalu banyak menyimpan kenangan buruk. Dia sering menciptakan masalah. Apakah tinggal serumah atau beda rumah? Mestinya tidak perlu terlalu mengganggu. Masing-masing sudah dewasa dan masing-masing sudah memiliki tanggung jawabnya sendiri. Anda tidak perlu memikul beban yang tidak perlu lagi Anda pikul. Karena adik Anda pasti sudah di usia cukup matang atau dewasa muda lah ya, di atas 30 tahun. Anda tidak perlu terlalu memikirkan itu. Jangan terlalu memikirkan. Apapun yang terjadi ya masing-masing akan bertanggung jawab atas apa yang diputuskan, apa yang dipilihnya. Bagaimana saya harus merespon? Diam saja. Diam saja dan minta pimpinan Roh Kudus harus buat apa. Saya kan tidak tahu lengkap apa kasusnya sebenarnya di sini. Tapi Roh Kudus akan memimpin kamu. Kalau adik kamu sampai berpindah agama lain, mengkhianati Tuhan Yesus, ini sudah tidak benar. Apalagi dengan karakteristik psikis yang bermasalah itu, waduh. Tapi kamu tidak perlu tidak perlu memikirkan terlalu berlebihan, karena masing-masing sudah dewasa dan masing-masing bertanggung jawab atas hidupnya. Oke, cukup itu. Selanjutnya dari seorang perempuan 48 tahun, sudah menikah, memiliki 2 anak di Sumatera Utara dan merupakan jemaat gereja karismatik. Saya adalah seorang ibu dari 2 anak, dan saat ini saya telah didiagnosis menderita kanker payudara. Selain itu, saya sering mengalami sakit di sebelah kanan kepala. Saya sudah menjalani kemoterapi kedua dari total 8 sesi yang dianjurkan oleh dokter. 8 bulan sebelum mengetahui penyakit ini, saya selalu terbangun pada pukul 3 subuh. Awalnya, saya tidak mengerti mengapa saya terbangun pada waktu tersebut. Tapi seiring berjalannya waktu, saya mulai berdoa dan mendengarkan khotbah doa pagi dari Pendeta Erastus. Selama 8 bulan mendengarkan khotbah tersebut, saya diajarkan untuk hidup lebih terarah dan bagaimana agar hidup saya selalu berkenan di hadapan Tuhan, termasuk melakukan pengakuan dosa, meninggalkan keinginan duniawi, serta terus mencari Tuhan agar dapat mengalaminya secara pribadi dan menyucikan diri setiap saat. Banyak perubahan positif yang terjadi dalam perilaku dan karakter saya berkat ajaran Pendeta Erastus. Saya memohon kesembuhan kepada Allah yang sejati sesuai dengan ajaran Pendeta Erastus, karena anak-anak saya yang berusia 8 dan 17 tahun sangat membutuhkan pendampingan saya. Anak saya yang kecil pernah didiagnosis dengan penyakit saraf langka saat bayi, dan dampaknya tidak dapat diprediksi. Puji Tuhan, saat ini anak saya dalam keadaan sehat. Kami terus berjuang dalam doa bersama suami untuk kesembuhan anak kami, dan kami berharap anak kami kelak dapat terlibat dalam pemberitaan firman Tuhan. Saya mohon dengan hormat,
agar Pendeta Erastus mau mendoakan kesembuhan saya dan anak saya. Saya sangat berterima kasih atas semua pelayanan Pendeta Erastus karena saya telah banyak diberkati dan mengalami perubahan melalui khotbah-khotbah dari Truth.id. Semoga Tuhan terus memberikan kesehatan dan berkat kepada Pendeta Erastus serta seluruh tim di Truth.id. Amin. Bapa di surga menolong kekasih ini. Panjangkan umurnya, beri mujizat kesembuhan bagi ibu dan anaknya. Bapa, aku mohon dalam nama Yesus Kristus. Bapa, aku minta mujizat kesembuhan atas ibu dan anak ini. Amin. Oke. Selanjutnya, dari seorang perempuan 41 tahun, menikah dengan 2 anak, tinggal di Jawa Barat dan merupakan salah satu jemaat gereja karismatik. Shalom Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono. Semoga Bapak selalu sehat dan diberkati dalam Tuhan. Pak Eras, suami saya didiagnosa mengalami Narcissistic Personality Disorder atau NPD. Dia sering berselingkuh, selalu menyalahkan saya atas tindakannya dan tidak memberikan dukungan finansial kepada saya. Sebagai korban, apa yang harus saya lakukan, Pak? Apakah saya diperbolehkan untuk menggugat cerai? Mohon bimbingan agar saya bisa mengambil keputusan dengan benar. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga. Ini suami ini keterlaluan ini. Yang kamu lakukan adalah diam. Jangan melawan. Jangan menggugat cerai. Kamu ikuti saja arus ini atau gelombang ini. Kamu tidak bisa menciptakan gelombang dan mengarahkan gelombang, tapi kau bisa berselancar. Berselancarlah. Tetapi kau doa pagi bersama saya, mendengarkan khotbah-khotbah saya. Kamu akan mendapatkan kekuatan di situ. Tidak semua masalah bisa dijawab. Masalah dihadapi dan kita melihat jawaban dari Tuhan nanti. Untuk masalah kamu nantikan jawaban dari Tuhan. Tapi jangan menggugat cerai dan diam saja. Oke, cukup. Baik. Selanjutnya dari seorang pria, sudah menikah, memiliki 2 anak, dan merupakan jemaat gereja Protestan. Shalom Pak Eras, Bapak Rohaniku, dan seluruh tim Abang. Pada bulan Maret lalu, istri saya ketahuan berselingkuh melalui WhatsApp dengan seseorang yang dikenalnya dari TikTok. Namun saya tetap melayani, mengasihi, dan mengampuni dia. Dan saya bisa melalui semua ini karena kekuatan dari Tuhan. Saya semakin tekun mengikuti pengajaran Pak Eras dan hamba Tuhan lainnya di GSKI, meskipun hanya secara online. Sejak saat itu, istri saya juga mulai mengikuti khotbah-khotbah Pak Eras dan Abang, serta tidak pernah absen mengikuti doa pagi. Kami merasakan banyak mukjizat dan Tuhan sering berbicara kepada istri saya saat doa. Namun dalam sebulan terakhir, kualitas doa dan penyembahnya menurun, meskipun dia tetap mengikuti doa pagi. Ternyata istri saya kembali terjebak dalam kesalahan yang sama karena bermain TikTok, dan saya menemukan nomor WhatsApp itu berkat petunjuk Tuhan. Padahal selama ini, saya melayani dan mengasihi dia dengan luar biasa, karena saya cinta kepada Tuhan, dan berjuang melindungi keluarga saya dengan hidup yang suci. Setelah kejadian ini, saya semakin menyadari bahwa saya tidak punya hak untuk marah, apalagi menghakimi. Bagus. Manusia tidak punya hak apapun di dunia ini selain kewajiban untuk melayani dan menyenangkan Tuhan. Saya mohon Pak Eras berkenan mendoakan istri saya agar lepas dari keterikatan dosa perzinahan. Saya percaya doa orang benar seperti Pak Eras besar kuasanya. Istri saya juga sangat merindukan untuk didoakan Pak Eras meskipun hanya melalui video call. Sebenarnya istri saya pernah dilayani oleh seorang pendeta GSKI, itu Ibu Esther. Tetapi pada saat itu jaringan internet kami buruk, sehingga hanya bisa dilakukan melalui telepon suara, dan itu pun terputus-putus. Beberapa bulan lalu saat istri saya mengikuti ibadah online pelepasan, dia sempat muntah-muntah, tetapi tidak ada yang keluar. Terima kasih Pak Eras dan seluruh tim Abang, Tuhan berkati. Hebatnya, melalui online bisa muntah-muntah ya. Ini juga terjadi di beberapa tempat yang lain. Tapi baiklah, nanti akan dilayani khusus. Karena ini penyakit akut, ada unsur kuasa gelap di balik roh perzinahan ini. Tapi saya selalu dengan suami yang menyadari tidak punya hak untuk marah, apalagi menghakimi. Ini potensi besar, istrimu bisa diubah. Ya, bagus sekali sikapmu. Kamu harus menanggapi dia sebagai pasiennya.
Ngerti enggak? Betul. Sebagai pasien, mengampuni, membimbing demi keutuhan keluargamu. Kalau istrimu nanti bertobat, dia akan jauh lebih baik dari wanita yang belum pernah salah. Oke, teruskan. Oke. Selanjutnya, pria 35 tahun, sudah menikah, tinggal di Jawa Tengah, dan merupakan jemaat gereja karismatik. Ya, Shalom Pak Eras, saya ingin berbagi kesaksian tentang pengalaman unik saat pertama kali bertemu dengan Bapak. Saya berasal dari daerah Jawa Tengah, dan pernah bertemu Bapak di MAG, bersama istri dan mertua saya. dari Magelang ya. Meskipun saya bukan tipe orang yang mudah percaya pada hal mistis atau yang tidak masuk akal, pertemuan pertama dengan Bapak benar-benar mengejutkan saya. Ketika bertemu Bapak langsung mengatakan bahwa rumah saya adalah bangunan berlantai 2 dengan pohon besar di belakangnya, dan seringkali buah dari pohon itu jatuh di atap. Saya benar-benar terkejut karena ini adalah pertemuan pertama kita. Tetapi Bapak bisa mendeskripsikan rumah saya dengan sangat rinci. Luar biasa ya. Pengalaman ini tanpa disadari mengubah hidup saya. Saya mulai percaya dan sadar bahwa Tuhan bekerja melampaui logika manusia. Dulu, saya sering menyelesaikan masalah hanya dengan mengandalkan logika saya sendiri, yang seringkali berakhir dengan keputusan ceroboh. Namun sekarang saya mulai terbiasa berdoa dan meminta petunjuk Tuhan sebelum mengambil keputusan. Saya juga menyadari bahwa semakin kita dekat dengan Tuhan, pikiran dan perasaan kita semakin seirama dengan kehendak-Nya. Pengalaman sederhana ini benar-benar mengubah hidup saya, dan saya sangat berterima kasih untuk itu. Saat Bapak mendeskripsikan rumah saya sempat bertanya, "Loh, kok bisa tahu, Pak?" Bapak hanya tersenyum dan mengedipkan sebelah mata tanpa menjawab. Dan ekspresi itu terus terbayang sampai sekarang. Setiap kali saya merasa lemah, saya teringat akan ekspresi Bapak yang mengingatkan saya bahwa Tuhan kita melampaui segala akal dan pemahaman manusia. Oh iya Pak, saya ingin membeli buku-buku karya Bapak. Dari mana saya bisa membelinya? Saya sudah mencoba mencarinya di internet, tapi belum menemukannya lengkap. Terima kasih Pak Eras dan timnya. Kamu usia 35 tahun. Saya mau kasih tahu satu hal. Kamu berpotensi jadi pendeta. Kamu dipanggil untuk jadi pendeta, nak. Ya, kalau kamu sudah punya S1, kamu bisa meneruskan S2 di SD Ikumene. Ya, kamu hubungi kami. Saya akan membimbing kamu dari jauh dengan khotbah dan buku-buku yang saya bisa kirimkan, dan itu akan membuat kamu diberkati. Pengalaman kecil yang sederhana tapi cukup mengejutkan tentang rumahmu berlantai 2 dan ada pohon besar yang buahnya jatuh di atas atap. Itu tidak pernah saya pikirkan. Dan saya lupa. Kamu ceritakan ini baru saya ingat. Dalam konseling seringkali Tuhan tunjukkan itu kepada saya. Atau paling tidak kadang-kadang. Dan itu memang menakjubkan. Tapi bukan hal yang luar biasa. Karena Allah memberi kita hikmat dan marifat. Saya tunggu responmu jadi pelayan Tuhan. Siapa tahu nanti di Magelang ada GSKI. Kamulah gembalanya. Oke, teruskan. Selanjutnya seorang pria 30 tahun, belum menikah dan kini tinggal di Korea Selatan. Shalom Pak Eras, ini bukan pertanyaan Pak. Saya hanya ingin berbagi dan mungkin tidak perlu dibacakan. Saya ingin menyampaikan bahwa Tuhan Yesus sungguh baik. Saya pernah berjuang melawan dosa pornografi, saya begitu kotor dan tidak layak. Saat ini puji Tuhan saya sudah berhenti menonton pornografi, tetapi terkadang saya masih jatuh dalam dosa masturbasi. Setiap kali saya jatuh, perasaan kesepian dan sedih sangat menghantui saya. Namun di saat-saat itulah saya menyadari bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Tuhan selalu baik, meskipun saya sering menyakiti hatinya. Saya tahu bahwa Tuhan sudah dan selalu ingin memberi yang terbaik bagi saya. Tapi saya merasa begitu jahat, karena terus-menerus mengecewakannya. Setiap kali saya jatuh, saya menangis saat menyadari betapa jahatnya saya. Sementara Bapak begitu penuh kasih dan kesabaran kepada saya. Dalam hati saya sering membayangkan seandainya saya bisa menyentuh Tuhan Yesus dan bersembunyi di pangkuannya. Saya ingin lari ke pelukannya dan bersembunyi di sana. Suatu hari, ketika akhirnya saya bertemu Tuhan Yesus, saya yakin saya akan menangis dalam pelukannya, merasakan betapa besar kasih dan belas kasihannya bagi saya. Perjuangan ini berat, tetapi saya percaya Tuhan akan membawa saya pulang bersamanya. Saya juga bersyukur memiliki saudara-saudara yang berjuang bersama saya, terutama Pak Eras. Meskipun kita tidak saling mengenal di dunia ini, saya percaya suatu hari nanti kita akan saling mengenal di rumah Bapa kita.
bersama semua saudara-saudara kita yang telah lebih dulu dan yang akan datang. Terima kasih banyak atas pelayanan Pak Eras. Tuhan Yesus memberkati Bapak selalu. Pergumulan yang sama dialami oleh banyak orang, juga saya alami. Tapi kita bisa lulus. Puji Tuhan, kita bisa lulus. Dan kamu pasti bisa lulus. Berjuang terus sampai dosa menjadi kejijikan dan tidak pernah kita sentuh sama sekali. Tuhan memberkati. Sampai jumpa, ketemu kalau tidak di Indonesia, di Korea atau di LP3. Tuhan memberkati. Selanjutnya dari seorang perempuan 1 anak dan merupakan jemaat gereja karismatik. Shalom Bapak rohani saya yang terkasih dan seluruh kru Abang. Terima kasih atas kesempatan ini. Saya ingin meminta pendapat Bapak mengenai anak saya. Dia sangat kecanduan handphone dan game online. Sementara saya sangat membutuhkan bantuannya di saat saya bekerja. Saya baru saja memulai usaha laundry dan sebelumnya saya menyewa orang untuk membantu. Tapi karena omset menurun, saya harus sekarang bekerja sendiri. Sebenarnya jika anak saya bisa membantu setelah pulang sekolah, saya yakin kami bisa mengelola usaha ini tanpa perlu menyewa orang lain. Anak saya berusia 16 tahun dan saat ini duduk di kelas 3 SMA. Saya bingung, apa yang harus saya lakukan? Apa saya perlu mengambil handphonenya? Saya khawatir langkah tersebut akan menyakiti perasaannya. Atau apakah saya terlalu keras terhadap dia? Saya benar-benar bingung menghadapi situasi ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Jangan mengambil handphonenya, kamu melukai dia. Kamu bisa minta bantuan dia. Nak, bantulah mama. Paling tidak kalau ada 6 jam, 3 jam dulu. Atau hari ini kau bantu, besok kau boleh main handphone, dari situ dulu. Ya, jangan kau paksa sepenuh waktu, tapi bisa separuh. 2 jam saja nak, setelah itu kau boleh main game. Tetapi kamu harus tetap mengatakan bahwa game online merusak. Sampai pada titik tertentu, kamu harus membuka pikiran anak itu tidak melakukan dan mengikuti game online. Harus tegas. Tapi harus dilihat situasinya. Jangan kamu memaksa dengan cara kasar yang itu akan berakibat lebih buruk. Kamu akan diberi hikmat Roh Kudus bagaimana menanggulangi anak ini. Minta pimpinan Roh Kudus bagaimana menanggulangi anak ini. Oke, karena setiap anak itu beda-beda. Jadi harus pimpinan Roh Kudus. Tadi saya kasih opsi mungkin tidak bisa membantu 6 jam, mungkin 2 jam, 3 jam saja. Itu cukup. Sampai akhirnya dia dengan kerelaan membantu. Oke, teruskan. Seorang perempuan 39 tahun tinggal di daerah Jambi. Shalom Pak Eras dan para pendeta pendamping. Terima kasih sebelumnya atas perhatian dan jawaban yang Bapak berikan pada pertanyaan-pertanyaan saya sebelumnya. Pada doa pagi Minggu 6 Oktober yang lalu, Bapak membahas tentang cap sebagai anak Allah. Kebetulan, belakangan ini juga saya diingatkan oleh kakak saya mengenai tanda salib, cap 666, pengangkatan di mana orang-orang pilihan akan dipisahkan, serta hal-hal yang terdapat dalam Wahyu 13 ayat 16-17, demikian bunyinya. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya dan pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau nama bilangannya. Oh iya Pak Eras, saya sangat merindukan penjelasan dan pencerahan dari Bapak mengenai hal tersebut, terutama tentang Wahyu 13 ayat 16-17 tadi. Jika berkenan, bolehkah Bapak memberikan penjelasannya? Saya tahu bahwa hikmat dan pengertian yang Bapak miliki lahir dari Tuhan, dari Allah Bapak sendiri. Terima kasih atas waktu, pengertian, dan penjelasan yang Bapak berikan. Semoga Tuhan memberkati kesehatan dan kekuatan Pak Eras serta tim Abang. Kalau hanya tanda 666, anak SD juga tahu. Sebenarnya yang penting jumlah bilangan. Jumlah bilangan. Jumlah bilangan dari 666 itu bukan simbolis, jumlah bilangan. Dari jumlah bilangan itu nanti ada satu nama yang muncul. Nama inilah
yang adalah antikris, yang akan melakukan diskriminasi di perdagangan, di politik, dan berbagai aspek lain. Karena antikris yang menentang Yesus ini terorganisir di seluruh dunia. Kalau dia menjadi mayoritas, orang Kristen tidak akan pernah mendapat bagian. Kalau orang Kristen jadi mayoritas, dia masih beri peluang kepada orang beragama lain. Tapi kalau dia yang jadi mayoritas, akan mempersulit, membatasi ruang gerak rumah ibadahnya, terus hak-haknya, dan segala segi termasuk hukum. Nah itu ya, sebenarnya itu kiranya Roh Kudus memberi kamu hikmat untuk mengerti apa yang saya ucapkan. Amin. Ya, baik. Jelas. Dituntun Roh, harus dalam tuntunan Roh. Biar itu saja jawabannya ya. Iya, betul. Oke, teruskan. Oke. Selanjutnya ada seorang perempuan usia 55 tahun, menikah dengan 2 anak, tinggal di Australia dan merupakan jemaat gereja karismatik. Iya. Shalom Pak Pendeta Erastus, saya ingin bertanya, apakah diperbolehkan membeli loto atau undian? Jawabannya tidak. Niat saya bukan untuk berjudi, hanya sekedar iseng. Siapa tahu menang dan mendapatkan uang tambahan untuk membantu saudara atau teman yang sedang kesulitan. Tidak boleh membantu dengan cara salah. Saya hanya membeli loto dengan jumlah yang kecil, yaitu sekitar $20. Jika menang syukur, jika tidak menang tidak masalah karena niatnya hanya usaha kecil saja. $20 pun milik Tuhan, yang kita tidak boleh pertaruhkan untuk lotre atau judi. Ya. Terus? Apakah termasuk dosa, Pak? Terima kasih. Dosa, karena itu meleset ya. Ya. Dosa. Itu dosa karena meleset. Oke, teruskan. Oke, baik. Selanjutnya ada seorang pria, 35 tahun, belum menikah, tinggal di Yogyakarta, dan merupakan jemaat gereja karismatik. Pak Eras dan tim yang terhormat, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya telah mengikuti Tuhan selama sekitar 20 tahun sejak masa SMA. Tapi saya memiliki masalah kesehatan mental yang semakin memburuk, khususnya dalam 10 tahun terakhir. Sejak akhir 2018 hingga saat ini, saya mengalami riwayat perilaku melukai diri yang cukup serius. Pada titik terendah, saya sering berteriak, menggaruk kulit hingga berdarah, memukul atau menampar diri, dan bahkan pernah menyayat tubuh saya puluhan hingga ratusan kali dalam sehari. Di awal 2023, saya bahkan melukai diri di tempat kerja, yang saat itu adalah sebuah perusahaan Kristen. Akibatnya saya harus dijahit di bagian tangan. Setelah bekerja selama 8 tahun di perusahaan tersebut, karena lingkungan yang tidak kondusif, tuntutan kerja yang tidak realistis, dan gaji yang sangat kecil, saya memutuskan untuk mengundurkan diri di akhir tahun lalu karena kelelahan mental atau burnout. Dalam beberapa tahun terakhir, sering muncul pikiran tentang kematian, karena saya merasa hidup saya tidak memiliki makna atau manfaat. Saya dibesarkan dalam keluarga yang meskipun berkecukupan tapi tidak harmonis. Selama 20 tahun mengikuti Tuhan, saya jujur hampir tidak pernah merasakan damai sejahtera. Saya selalu merasa cemas dan dada saya sering terasa sesak. Bahkan berdoa, membaca Alkitab dan berbicara dalam bahasa roh, seringkali justru menambah rasa cemas. Dan saya biasanya bangun jam 3 atau jam 4 pagi untuk berdoa dan baca Alkitab. Saya telah menemui beberapa dokter tapi tidak pernah menerima diagnosis yang jelas, hanya diberikan resep obat. Karena beberapa alasan pribadi, saya belum memutuskan untuk mengonsumsi obat-obatan tersebut. Namun dalam waktu dekat, saya berencana untuk menjalani tes klinis yang tertunda, guna mendapatkan penilaian dari psikolog profesional. Selain dari ibu saya juga ingin minta pendapat kedua dari Bapak. Apakah ada saran atau nasihat yang bisa diberikan kepada saya, Pak? Bahkan teguran keras pun tidak masalah selama itu datang dari Tuhan. Maaf jika sulit untuk menjelaskan semua hal secara mendetil dalam narasi yang terbatas ini. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati Bapak, keluarga, serta tim. Masalahmu berat. Ruwet. Saya tidak bisa menasehati dalam waktu singkat. Kamu akan ditelepon oleh orang kami dan dibimbing untuk mengalami kesembuhan.
Betul nggak? Betul. Nggak bisa diselesaikan. Tapi Tuhan akan menyembuhkan kamu. Ada hal yang lebih dalam hidup kamu. Kamu menyadari apa yang kamu lakukan. Dan itu salah. 1. 2. Kamu memiliki jam doa. Ini sangat berpotensi untuk menyembuhkan kamu. Jadi kamu tidak parah sekali. Kamu masih bisa sembuh. Nanti konselor akan mendampingi kamu. Ya, oke? Sampai jumpa di episode yang akan datang. Tuhan berkati.